Presdir bernilai ratusan miliar itu, demi menguji ketulusan hati istrinya. Sengaja menyewa becak tua dan reot untuk menjemputnya pindahan. Belum sempat gadis itu bertanya banyak. Dia langsung digendong naik ke atas becak. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di tujuan. Gadis itu terkejut, karena ternyata suami kilatnya bukan tinggal di villa, melainkan di lingkungan tua yang gelap dan rusak. Dia tak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Presdir yang ingin tampil seperti orang miskin, berbohong bahwa perusahaannya sudah lama bangkrut. Uang 800.000 yuan yang ia pinjamkan padanya, juga berasal dari hasil menjaminkan rumah. Dia pikir gadis itu akan langsung pergi. Namun ternyata gadis itu tidak seperti yang dia bayangkan. Sama sekali tidak peduli soal kekayaan. Justru ia makin berterima kasih, karena sang suami bahkan rela menjual rumah demi membantunya. Ternyata mereka dulunya adalah teman SMA. Gadis itu diam-diam menyukai Presdir selama bertahun-tahun, namun tak pernah berani mengungkapkan. Saat itu dia hanyalah anak angkat dari keluarga biasa. Sedangkan pria itu adalah pewaris keluarga kaya yang tak tersentuh. Bedanya seperti langit dan bumi. Dia hanya bisa diam-diam memandang dari kejauhan. Bahkan pernah diam-diam menggambar sketsa tubuh Presdir, dan ingin menjadikannya sebagai karya pertama dalam karir desainnya. Bertahun-tahun setelah lulus, mereka tak disangka bertemu kembali. Presdir langsung mengenalinya sebagai teman lamanya. Dan karena suatu kejadian, hubungan mereka pun terjalin kembali. Asisten Presdir kemudian menyelidiki, dan mengetahui bahwa ayah angkat gadis itu sedang sakit parah, dan butuh biaya operasi yang sangat besar. Presdir langsung curiga, mengira gadis itu mendekatinya hanya demi uang. Ternyata seluruh biaya yang gadis itu kumpulkan, diserahkan kepada anak kandung orang tua angkatnya. Uang itu pun diambil alih. Sementara ayah angkatnya semakin kritis. Gadis itu pun kehabisan cara dan menangis di pinggir jalan. Di saat yang sama, Presdir sedang ditekan oleh keluarga agar segera menikah. Dia pun mendekati gadis itu dan menawarkan pernikahan kontrak. Dengan imbalan seluruh biaya rumah sakit akan ia tanggung. Setelah resmi menikah, Presdir mengusulkan agar mereka tinggal bersama. Demi menguji apakah istrinya matre, dia menyewa rumah kumuh dan menjemputnya dengan becak. Setibanya di rumah kecil berukuran 10 meter persegi, Presdir merasa puas dengan penyamarannya. Tiba-tiba gadis itu mendekat. Presdir sempat salah paham dan mengira gadis itu menggoda. Tak disangka, gadis itu hanya ingin mengukur lingkar dada pria itu, dan mencatat ukurannya di ponsel. Semua itu demi mengikuti lomba desain yang akan datang, agar bisa menghasilkan uang dan membalas kebaikan suaminya. Tanpa sengaja, Presdir melihat buku sketsa milik gadis itu. Saat dibuka, ia terkejut menemukan dirinya menjadi objek dalam banyak gambar. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa gadis itu memang sudah lama mengincarnya. Dia pun diam-diam memotret gambar-gambar itu, sebagai bukti kalau gadis itu sudah menyukainya sejak dulu. Malam hari, saat gadis itu sedang tidur lelap, Presdir diam-diam masuk ke kamar gadis itu, dan berniat menjalin hubungan lebih dalam. Keesokan paginya, gadis itu terbangun karena alarm. Masih mengantuk, ia berjalan ke ruang tamu. Presdir yang ingin menyempurnakan perannya sebagai orang miskin, sengaja hanya menyiapkan 2 mangkuk bubur polos dan beberapa acar. Gadis itu melihat itu, hatinya langsung diliputi rasa bersalah. Dia merasa telah bersikap kurang sopan selama ini, dan bertekad untuk bekerja keras agar bisa membalas semua kebaikan suaminya. Setelah sarapan, dia buru-buru berangkat kerja. Sementara itu, Presdir merasa sangat puas dengan aktingnya. Begitu gadis itu tiba di perusahaan, dia langsung berhadapan dengan teman SMA yang dulu tidak menyukainya. Teman itu masih memandang rendah padanya. Namun gadis itu tak ambil pusing, dan menyerahkan formulir lomba desainnya. Baru saja duduk, tiba-tiba sebuah insiden tak terduga pun terjadi.